Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas S2 Praktikum Statistika Komputasi akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi analisis korelasi dan regresi linear sederhana dengan bantuan bahasa pemrograman R dengan anggota yaitu Rizky Wahyuningsih, Muhammad Ihya, Ana Vinela, Steven, dan Fani. Mungkin bisa kita lanjut ke bab 1. Bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakangnya sendiri adalah seiring dengan perkembangan teknologi, analisis regresi dan korelasi dapat dilakukan dengan menggunakan software. Software yang digunakan juga bervariatif, misalkan SPSS, Minitab, dan juga software R. R sendiri merupakan bahasa pemrograman open source. Dengan open source ini, pengguna R harus menyusun algoritma dan pemrogramannya sendiri. Namun, itu dapat menampilkan output yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis menyusun makalah ini. Penulis tertarik untuk mengaplikasikan materi regresi dan korelasi dengan menggunakan software R. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana pembuatan algoritma dan pemrograman untuk mengaplikasikan materi regresi dan korelasi dengan menggunakan software R. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan materi regresi dan korelasi dengan menggunakan software R pada studi kasus tertentu. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin didapatkan oleh peneliti yaitu yang pertama, membuat algoritma dan pemrograman untuk mengaplikasikan materi regresi dan korelasi dengan menggunakan software R. Yang kedua, mengaplikasikan materi regresi dan korelasi dengan menggunakan software R pada studi kasus tertentu. Lalu untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi penulis, makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang materi pengujian, algoritma, dan pemrograman regresi dan korelasi dengan menggunakan software R, serta dapat mengaplikasikannya pada studi kasus. Bagi pembaca sendiri, makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan materi regresi dan korelasi, serta pengaplikasian algoritma dan pemrograman software R, terkhusus untuk materi regresi dan korelasi. Oke, untuk selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Next. Yang pertama ada uji normalitas. Data yang berdistribusi normal adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris di kedua sisi. Artinya pola data tersebut tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Secara umum terdapat 3 jenis pengujian distribusi normal, yaitu Anderson-Darling, Ryan-Joyner, dan Kolmogorov-Smirnov. Untuk secara umum, ciri-ciri grafik distribusi normal adalah sebagai berikut: mempunyai bentuk yang simetris dan seperti lonceng, memiliki titik belok plus minus mu, memiliki luas total kurva sama dengan 1. Kemudian ada uji korelasi. Korelasi sendiri merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan skala-skala tertentu. Yang dimaksud koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi ditemukan tidak sama dengan 0, maka terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Jika koefisien ditemukan plus 1, maka hubungan tersebut disebut hubungan korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna. Begitu pula sebaliknya. Next. Kemudian ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas sendiri bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian setiap sisaan dari residual antar pengamatan. Model regresi dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika nilai p-value hasil uji heterokedastisitas lebih dari alfa sama
dengan 0,05. Untuk bentuk matematisnya sendiri dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu varian EI sama dengan sigma kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N. Kemudian ada uji korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Kegunaan dari uji korelasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya. Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Next. Kemudian ada plot box plot. Box plot merupakan suatu box kotak berbentuk bujur sangkar. Box plot adalah cara standar untuk menampilkan distribusi data berdasarkan 5 rangkuman, yaitu minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum. Kemudian ada plot scatter. Scatter plot merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel yang saling berhubungan. Manfaat menggunakan scatter plot ini adalah untuk membantu peneliti mengetahui apakah ada hubungan antara variabel dan seberapa erat hubungan tersebut. Kemudian ada plot garis atau line plot. Line plot sendiri adalah salah satu jenis visualisasi data yang banyak digunakan dan merupakan jenis plot dasar dalam visualisasi data. Berikut merupakan contoh dari line plot. Kemudian ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yaitu regresi linear dengan variabel prediktor bebas. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Regresi linear sederhana juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Untuk bentuk persamaannya sendiri yaitu Y topi sama dengan A plus Bx plus epsilon. Nah, yang terakhir ada software R. Software R sendiri merupakan salah satu software yang sudah terkenal di bahasa pemrograman. Bahasa R merupakan software open source dari bahasa pemrograman S. Versi komersial yang berbasis bahasa S adalah S+. Bahasa R memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan paket data program pengolahan data komersial, bahkan dalam beberapa hal kemampuannya lebih baik. Nah, salah satu keunggulan R adalah komunitas besar yang tergabung dalam satu mailing list, dokumentasi para pengguna yang mudah diakses, grup Stack Overflow yang sangat aktif, dan koleksi package R yang dibagikan oleh sesama pengguna. Next. Oke, selanjutnya yaitu bab 3 algoritma dan pemrograman. Oke, untuk algoritmanya di sini ada beberapa algoritma yang terdapat pada program kami. Yang pertama ada tampilan dan menu, terus ada import data dari file, kemudian ada membuat data baru, kemudian memperlihatkan data, mengedit data, dan pengujian normalitas standar, statistika deskriptif, korelasi Pearson, plotting grafik scatter plot, dan grafik line, serta box plot. Kemudian ada analisis korelasi dan regresi nilai sederhana. Untuk algoritmanya mungkin belum dapat saya tampilkan karena demi menghemat waktu juga. Oke, jadi untuk programnya itu seperti ini. Nah, untuk tampilan dan menu aplikasi yaitu seperti ini. Terdapat menu file, grab, start, dan about. Dan di sini ada tombol start untuk memulai analisis atau mulai program ini. Kemudian jika kita memilih untuk mengimport data dari file, kita dapat memilih data yang berupa Excel, XLS, CSV, dan SPSS ya, file save ini. Kemudian di sini bisa diinputkan namanya. Kemudian di sini jika ingin kita membuat data baru, kita bisa mengeditnya dengan nama yang belum pernah dipakai data sebelumnya, dan kita dapat mengisi datanya tersebut. Selanjutnya yaitu untuk memperlihatkan data atau view data. Nah, di sini itu untuk melihat datanya itu isinya apa aja dalam frame tersebut. Nah, di sini ada list datanya dan kita bisa scroll gitu misalkan datanya panjang. Selanjutnya yaitu mengedit data. Nah, di sini jika kita ingin mengubah beberapa data yang mungkin ada yang salah gitu, bisa kita langsung ubah dari program ini. Selanjutnya yaitu pengujian normalitas standar. Untuk pengujian normalitas di sini kami satu sampel kemudian kita memilih variabel apa itu di mana yang ingin kita gunakan. Ada Kolmogorov, Smirnov, Sapirowicz, dan Anderson-Darling. Kemudian stat deskriptif. Dari sini kita dapat melihat deskriptif dari setiap variabel pada suatu data tersebut, data frame.
Kemudian ada korelasi Pearson. Di sini kita menguji 2 sampel dengan hubungannya itu seberapa besar hubungannya dengan p-value-nya, apakah signifikan atau tidak. Selanjutnya ada plotting grafik scatter plot. Di sini untuk melihat hubungan antara variabel 1 dan variabel kedua. Kita bisa melihat linearitas dari scatter plot ini. Selanjutnya plotting graphic line. Sebenarnya graphic line ini hanya tambahan dari program kami. Selanjutnya ada box plot. Nah, untuk box plot sendiri itu untuk melihat apakah terdapat outlier pada data kami. Seperti yang dijelaskan pada daftar pustaka tadi. Daftar pustaka, tinjauan pustaka. Kemudian untuk analisis korelasi dan regresi linear sederhana itu sendiri. Nah, di sini kita memasukkan data yang kita ingin masukkan, kemudian memilih respon dan prediktor. Ini karena regresi linear sederhana jadi cuma ada 2 parameter. Nah, untuk pengaturan dari analisis ini dapat memilih uji normalitas residual yang kita inginkan dan kita dapat memilih taraf signifikansi atau alfa. Selanjutnya bab 4 studi kasus bisa dilanjutkan oleh teman kami. Kemudian untuk bab 4 studi kasus, pada pembahasan kali ini kami melakukan ada 2 studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama adalah analisis pengaruh ketersediaan jumlah sekolah SD negeri terhadap jumlah murid SD negeri di Kabupaten Jombang tahun 2020 sampai 2021. Kemudian data yang diambil ini adalah data yang diambil dari data BPS Kabupaten Jombang dalam tahun 2020-2021. Kemudian ada 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang yang diambil pada periode 2020-2021. Kemudian untuk keterangannya, sumber data diambil pada data kabupaten dalam angka 2021 pada halaman 117 dan 119, di halaman PDF halaman 155 dan 157. Next. Yang pertama adalah menguji asumsi. Yang pertama ada uji normalitas. Untuk uji normalitas dapat kita lihat dari hasil plot ini, didapatkan hasil p-value 0,743. Nah, karena p-value itu lebih besar dari alfa 0,05, maka gagal menolak H0 sehingga kesimpulannya residual data berdistribusi normal. Untuk uji linearitas dengan korelasi, ini untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel prediktor dan variabel respon. Dalam hal ini yaitu variabel banyaknya SD negeri dengan variabel jumlah murid SD negeri. Nah, didapatkan p-value atau nilai percent correlation sebesar 0,917, di mana ini lebih besar dari R tabel sebesar 0,433, maka keputusannya tolak H0 dan kesimpulannya korelasi antara variabel banyaknya SD negeri dengan variabel jumlah murid SD negeri tiap kecamatan di Kabupaten Jombang tidak sama dengan 0. Next. Kemudian lanjut ke uji box plot jumlah anak di SD negeri dan juga jumlah bangunan di SD negeri. Untuk di sebelah kiri, untuk uji box plot jumlah anak didapatkan satu outlier, yaitu yang berada di atas garis whisker, di mana outlier ini dapat kita lihat berdasarkan visualisasi data hasil box plot di atas. Begitu juga dengan uji box plot jumlah bangunan di SD negeri, terdapat satu outlier pada hasil visualisasi data, di mana outlier ini berada di atas garis whisker. Kemudian untuk keterangan lainnya dapat kita lihat pada layar. Next. Kemudian kita lanjut menganalisis regresi. Untuk yang pertama yaitu menguji parameter Q1 dengan hipotesis atau uji signifikansi parsial. Sebelum itu kita melihat hasil yaitu persamaan atau model regresi sederhana, yaitu Y sama dengan min 58,97043 ditambah 139,9217X. Untuk hasil pengujiannya menolak H0 karena nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah ada pengaruh jumlah SD negeri terhadap
jumlah murid SD negeri di Kabupaten Jombang tahun 2020-2021. Next. Nah, kemudian uji signifikansi serentak juga mendapatkan p-value sebesar 0,000, di mana ini lebih kecil dari alfa sebesar 0,05. Jadi kesimpulannya, keputusannya menolak H0 dan kesimpulannya secara serentak model regresi sudah signifikan. Dan untuk kebaikan modelnya, kita mendapatkan nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 84,14%, yang artinya jumlah SD negeri dapat menjelaskan keragaman variabel respon dalam hal ini, yaitu jumlah murid SD negeri sebesar 84,14%, yang mana sisanya sebesar 15,86% dijelaskan oleh variabel prediktor yang lain. Model ini juga termasuk model regresi yang baik. Kemudian untuk menguji gejala heteroskedastisitas, kita menggunakan salah satu uji, yaitu uji Glatzer. Dan didapatkan p-value dari output program yaitu sebesar 0,24, yang mana ini lebih besar dari alfa 0,05, sehingga keputusannya gagal menolak H0 dan kesimpulannya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Next. Untuk yang terakhir yaitu rekomendasi, berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan yakni pemerintah perlu menyesuaikan antara jumlah murid di SD negeri dengan ketersediaan sekolah untuk murid-murid tersebut. Nah, di samping itu perlu juga melengkapi sekolah yang ada dengan kualitas masing-masing sekolah agar pendidikan di Indonesia dapat merata. Untuk studi kasus yang kedua dapat dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah studi kasus yang kedua, di mana di sini kita akan menganalisis pengaruh ketinggian wilayah terhadap jumlah sapi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Data ini diambil dari data BPS, yaitu berjudul Sidoarjo dalam angka di tahun 2020. Data ini diambil pada 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk variabelnya sendiri, variabel prediktornya ini adalah ketinggian wilayah yang diukur dari meter di atas permukaan laut, kemudian variabel responnya adalah jumlah sapi. Next. Yang pertama adalah kita melakukan uji asumsi, yakni di sini pertama adalah uji normalitas yang dilihat dari nilai p-value-nya. Didapatkan bahwa nilai p-value-nya ini adalah 0,9, yang berarti lebih dari apakah kesimpulannya residual datanya berdistribusi normal. Selanjutnya adalah kita lakukan uji linearitas. Selanjutnya adalah kita melakukan uji linearitas dengan korelasi. Dengan korelasi di mana nilai percent correlation-nya ini adalah 0,866 yang lebih dari R tabelnya 0,468. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel jumlah sapi dengan ketinggian wilayah di tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo tidak sama dengan 0. Next. Oke. Selanjutnya adalah kita akan melihat visualisasi dari uji box plot masing-masing variabel jumlah sapi dan wilayah dan ketinggian wilayah, di mana melalui box plot ini kita dapat melihat beberapa nilai statistik deskriptif dan juga melihat outliers-nya. Dari variabel jumlah sapi, kita dapat melihat bahwa terdapat 2 outliers yang berada di atas garis whisker. Sedangkan untuk box plot ketinggian wilayah juga terdapat 2 outliers yang berada di atas garis whisker. Untuk nilai statistik deskriptif lainnya dapat dilihat pada layar. Next. Setelah itu, kita akan menganalisis regresi, di mana outputnya dari program yang kami buat seperti di layar. Kemudian berdasarkan output tersebut, kita mendapatkan persamaan model regresinya, yakni Y sama dengan 186,3388 ditambah 97,23922X. Kemudian selanjutnya adalah menguji parameter Q1 dengan hipotesis atau uji signifikansi parsial, di mana di sini kita lihat nilai p-value-nya itu adalah 0,00 yang kurang dari alfa 0,05, sehingga kita memutuskan untuk menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh ketinggian wilayah di tiap kecamatan terhadap jumlah sapi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Next.
Selanjutnya adalah uji signifikansi serentak, di mana berdasarkan p-value dari output sebelumnya, didapatkan p-value 0,000 yang kurang dari alfa 0,05, sehingga diputuskan untuk menolak H0 dan disimpulkan bahwa secara serentak, model regresi yang dihasilkan signifikan. Selanjutnya adalah kita melihat kebaikan model yang dapat dilihat dari output R-nya, di mana output R itu sebesar 74,97%, yang artinya keragaman variabel jumlah sapi dapat dijelaskan sebesar 74,97% oleh variabel ketinggian wilayah, dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain. Dan model ini termasuk model regresi yang baik. Selanjutnya adalah uji Glatzer untuk melihat gejala heterokodastisitas pada data dengan melihat nilai p-value-nya, yakni nilai p-value output sebelumnya itu adalah 0,473 yang lebih besar dari 0,05, sehingga gagal menekan 0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Baik, untuk rekomendasi berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi di atas, maka rekomendasi yang dapat kami berikan yakni untuk menghasilkan jumlah sapi yang besar di Kabupaten Sidoarjo yang dapat dimanfaatkan dalam komoditi hasil peternak sapi yang lebih besar, dianjurkan untuk memperhatikan pula ketinggian wilayah tersebut, dikarenakan berdasarkan hasil analisis, semakin tinggi wilayah kecamatan tersebut, maka jumlah sapi pun semakin banyak berdasarkan data Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu bab 5, ada kesimpulan dan saran. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan dengan bantuan aplikasi program analisis korelasi dan regresi linear sederhana menggunakan bahasa pemrograman R telah terbukti menghasilkan output jawaban yang valid karena tidak berbeda jika kasus yang sama diuji menggunakan software statistika yang lain. Kemudian yang kedua, program dalam aplikasi analisis korelasi dan regresi linear sederhana ini didesain sedemikian rupa sehingga mampu menganalisis berbagai hal, diantaranya uji asumsi sebelum data siap dilakukan analisis lebih lanjut, korelasi persen, beberapa jenis visualisasi data, dan juga regresi linear sederhana. Untuk sarannya berkaitan dengan analisis regresi, aplikasi analisis ini hanya menyediakan program analisis regresi linear sederhana, sehingga perlu melakukan pengembangan program dan menu untuk menyediakan analisis regresi dengan level lanjut dan bervariasi, misalnya regresi logistik dan lainnya. Kemudian saran yang kedua, aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan dengan luas dan dikolaborasikan dengan software statistika lainnya, sehingga perlu dilakukan pembaharuan program yang ada. Yang ketiga, menu-menu yang ada dalam aplikasi ini masih terbatas, baik dalam hal menu visualisasi data dan menu lain yang berkaitan dengan fungsi-fungsi statistik lainnya. Sehingga diperlukan pengembangan menu lain yang sekiranya dapat digunakan untuk menghasilkan analisis yang lebih teliti dan bermanfaat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, mengucapkan terima kasih.